Shalom, selamat malam teman-teman. Hari ini RA Kelas membahas 5786. Ya, karena tertunda terus jadi hari ini ya. Nah, 86 itu Pei Faf. Pei itu boleh dibilang Peh. Faf gitu ya. Nah, 5786 itu bacanya Taf, Sin, Pei atau Peh, Faf. Nah, kita ulang lagi ya. Taf itu adalah perjanjian atau penyempurnaan. Itu yang 5-nya ya. Sin, 7 itu adalah api pemurnian. Nah, yang 8-nya itu tahun periode P atau P itu mulut. Kita udah panjang ya tentang mulut ya. Mulut Tuhan, perkataan Tuhan gitu ya. Panjang sekali ya. Nah, sekarang yang 6-nya itu Faf. Nah, Faf itu artinya paku atau kait. Jadi intinya yang menghubungkan. Nah ini. Nah jadi Pei-Faf tahun 5786 kita ambil 86-nya itu mulut dan paku. Jadi perkataan Tuhan adalah seperti paku atau kait yang menghubungkan. Nah itu ceritanya. Ya, oke. Sekarang kita belajar pelan-pelan ya. Menyambungkan huruf-hurufnya ya. Huruf P dan Faf. Nah, simbol profetiknya ya. Dalam piktograf Ibrani kuno yang huruf balok-balok itu ya. Itu P itu kan Peh itu artinya mulut. Mulut kan ucapan. Kalau itu mulut Tuhan itu berarti pewahyuan. Itu berarti rema. Dan itulah kehidupan. Itu membangun, ada mengandung kekuatan. Ya, nah itu firman-firman Tuhan itu ya, menyatakan kebenaran. Nah itu P yang di tahun 80 sekian, 8 sekian, 8 sekian itu ya periodenya. Nah kalau yang 6-nya itu Faf, itu artinya itu paku kait penghubung. Jadi bentuknya pun seperti paku gitu ya. Jadi itu adalah yang mengikat atau yang menyatukan dua hal. Dua oknum, dua hal. Karena paku kan, misalnya ada kayu. Nah, ini kalau Pak Agus paham banget nih. Jadi menyatukan dua kayu misalnya itu kan dipaku. Ya, jadi itu menyambung, menghubungkan. Nah, di dalam bahasa Ibrani modern, Faf itu jadi kata sambung dan. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi di dalam piktograf Ibrani kuno itu 6 Faf, bentuknya itu seperti pasak tenda. Bentuknya ya, seperti paku, seperti kait. Dan itu tujuannya semua adalah penghubung. Nah, itu kita udah lihat ya sekarang mengenai satu-satu hurufnya ya. Sekarang kita masuk kepada firman. Ya. Paku atau kait yang untuk menghubungkan dua pribadi, ya, dua oknum, gitu ya. Faf adalah pakunya ya. Oke, sekarang kita lihat Pengkhotbah 12 ayat 11. Kata-kata orang berhikmat seperti kusa, dan kumpulan-kumpulannya seperti paku-paku yang tertancap, diberikan oleh satu gembala. Nah ini yang paling unik sendiri yang saya belum pernah dengar. Itu kata-kata berhikmat, itu seperti rema atau firman-firman Tuhan, itu digambarkan seperti paku. Biasanya penggambarannya banyak. Baru kali ini saya baca itu paku ternyata gitu ya. Jadi unik sekali ya, kata-kata rema pewahyuan itu paku rupanya. Gitu ya. Nah, sekarang kita belajar dari Pengkhotbah 12 ayat 11 ya. Kata-kata orang berhikmat seperti kusa. Saya lihat apa itu kusa? Ya, kayaknya kosakata ini jarang dipakai ya. Nah, jadi saya lihat bahasa Inggrisnya ya. Kita ke King James. The word of the wise are as goats. Nah, ini goats. Ngomongnya kusa itu goats. Apa itu goats? Goats itu rupanya tongkat. Pakai S ya, jadi banyak ya. Tongkat atau galah.
yang untuk menghalau, untuk menuntun. Nah, itu tongkat, itu good. Kata-kata orang berhikmat. Nah, itu kata bendanya. Kata kerjanya itu mendorong. Kalau saya pikir itu seperti memotivasi, menginspirasi. Jadi kata-kata orang berhikmat, seperti yang kalau kita ngomong paku tercancap diberikan satu gembala, ini pasti firman Tuhan. Ini pasti rema. Ya, ini pasti pewahyuan. Ini pasti hikmat yang dari Tuhan. Nah, jadi itu menuntun kita seperti tongkat dan gala. Menuntun, dia menghalau yang gangguan gitu ya, mungkin ya. Nah, terus kata-kata berhikmat, rema hikmat dari Tuhan itu juga mendorong, memotivasi kita, menginspirasi. Karena kata-kata Tuhan itu hidup. Ya, ada rohnya di sana. Ya, waktu kita terima, kita melakukan kehendak Tuhan oleh firman itu. Jadi kita didorong gitu ya. Nah, itu kata-kata orang berhikmat, hikmat Tuhan, rema, firman, pewahyuan, pengertian akan firman. Nah, itu. Ya, terus kita masuk selanjutnya. Ini baru kata-kata orang berhikmat seperti kusa. Kusa adalah good ya. Kumpulan-kumpulannya seperti paku-paku yang tertancap. Jadi kata-kata, jadi firman itu yang pengertian, rema, pewahyuan, itu ada buahnya. Jadi kumpulannya itu seperti paku-paku yang tertancap. Jadi bukan satu ini, jamak, banyak. Itu ya. Jadi tuntunan Tuhan, dorongan, memotivasi Tuhan, itu ada buahnya. Tuhan kasih kepada kita. Ya. Dan ditulis di sini diberikan oleh satu gembala. Ya udah jelas satu gembala Tuhan Yesus, nggak ada yang lainnya ya. Oke, kita sekarang baca bahasa Inggrisnya. The word of the wise are the goats. Goats tadi kusa. And as nails fastened. Jadi seperti paku yang tertancap. Sama seperti tadi, paku-paku yang tertancap. Nah, ini tertancap bukan satu kayu terus tertancap, bukan. Karena dilanjutkan by the masters of assemblies. Jadi, dilakukan oleh seorang profesional, master, yang perakit, gitu ya, yang menyatukan. Nah, ini luar biasanya, ada master, ada ahli yang menyatukan. Nah, menyatukannya itu pakai perkataan hikmat, rema, pengertian akan firman. Jadi tujuannya kita manusia dengan Allah. Didesain perkataan itu nanti menyatukan kita dengan Allah. Master of Assembly. Jadi profesional, masternya, ahlinya. Merakit dua jadi satu. Manusia dengan Allah, yaitu diberikan oleh satu gembala, yaitu Tuhan Yesus sendiri, yaitu Sang Firman. Ya, di sini ditulis nails fastened. Nail itu paku, fastened itu pengikat, pengunci, dikunci gitu loh ya. Jadi waktu paku itu nancap, baru dua objek itu bersatu, diikat, dikunci, udah mati. Nah, ini gambaran penghubung kita dengan Allah, yaitu perkataan Tuhan Yesus, Sang Firman itu, yang disebut Master of Assemblies, one shepherd, satu gembala, yaitu gembala agung Tuhan Yesus, Sang Firman. Nah, ini kita ada gambaran paku seperti itu. Ya. Nah, kita lihat kalau manusia itu menyatu dengan Allah, dan menyatunya gambaran kita itu mempelai Kristus, kita mempelai wanita. Nah, ini sudah masuk di dalam keintiman yang dimaksud menyatu. Menyatu itu berarti kita itu serupa dengan Tuhan. Karena kita diberikan hikmat pewahyuan yang membuat kita bertobat, perubahan pola pikir, pikiran kita sama dengan pikiran Kristus. Itu kita menyatu. Keintiman, makanya kita disebut mempelai wanita, penyatuan. Nah, itu rupanya.
Jadi gambaran paku itu seperti itu. Jadi ini figuratif ya pakunya ya. Tapi maksudnya seperti itu kerjanya. Ya, oke. Kita lihat ya. Jadi P adalah periode mulut. P periode mulut itu periode tahun pewayuan. Nah, Vav itu yang menyatu. Berarti apa ini? Pemulihan hubungan antara manusia dengan Allah melalui pewayuan itu. Nah, jadi ini adalah tahun-tahun keintiman. Jadi ada pewayuan nanti yang memulihkan hubungan manusia dengan Allah. 5786. Ya, kita baca 1 Timotius 2 ayat 5. 1 Timotius 2 ayat 5. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Nah, berarti butuh pengantara. Nah, itu namanya Kristus Yesus. Sang Firman, Sang Paku itu. Dia sebagai perantara. Nah, kita lanjut nih mengenai paku. Vav. Efesus 2 ayat 14. Karena Dialah damai sejahtera kita. Tuhan Yesus maksudnya. Yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Nah, jadi waktu paku diberikan, waktu pewahyuan diberikan, waktu rema diberikan, waktu hikmat diberikan, itu ada satu yang runtuh, yaitu tembok pemisah. Itu perseteruan membuat penghalang antara manusia dengan Allah. Dia ada di tengah. Sebelum tembok itu dirubuhkan, kita nggak bisa nempel sama Tuhan, menyatu nggak bisa. Ya, jadi perseteruan itu tembok harus diruntuhkan oleh apa? Firman Tuhan. Firman Tuhan yang gimana? Yang dimengerti, yang hikmat itu. Jadi ketahuan itu perseteruannya ada di mana? Pikiran lama kita. Ketika rema pewahyuan datang, pikiran lama itu tembok pemisah. Itu kedagingan banget. Dan itu diruntuhkan, baru ada perubahan pola pikir, yaitu pikiran kita itu sesuai dengan pikiran Kristus, kehendak Tuhan. Nah, itu yang namanya mempersatukan kedua belah pihak. Kita di dalam Tuhan, Tuhan di dalam kita. Nah, baru dikatakan damai sejahtera kita. Gitu ya. Jadi kalau tembok pemisah, perseteruan itu, rumah lama kita, pikiran lama kita, sebelum itu perseteruan tembok itu dihancurkan, kita nggak bisa dapat damai sejahtera karena kita masih memakai manusia lama. Nah, hubungannya itu damai sejahtera tadi. Jadi paku tidak bisa nancap dua kayu, dua objek itu. Kalau di tengahnya ada tembok pemisah, tidak bisa. Nah, jadi kita harus mengerti pewahyuan itu untuk merubuhkan pemisah kita dengan Allah. Ketika kita terima paku, terima pewahyuan, rema, pengertian, dan itu baru pemisah perseteruan itu hancur, dan kita baru menyatu dengan Allah. Ya. Oke, kita lihat pemisah, perseteruan, kita lebih dalam lagi supaya kita ngerti dan kita tahu gunanya hikmat, pewahyuan, rema, pengertian akan firman, pengenalan akan Allah seperti apa. Yesaya 59 ayat 2. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Nah, jadi yang tadi tembok pemisah perseteruan, itu adalah kejahatan manusia. Itu adalah semua dosa-dosa manusia. Ya, itu yang Tuhan mau hancurkan supaya kita bisa nempel, bisa bersatu dengan Allah. Jadi pemisah itu harus dihancurkan. Ya, sekarang sudah ngerti. Manusia lama, kejahatan, dosa, pikiran lama, itu yang Tuhan mau hancurkan. Makanya harus bertobat. Bertobat adalah metanoia, perubahan pola pikir.
Kalau nggak ada rema, hikmat, pengertian akan firman Tuhan, itu yaitu pengenalan akan Allah, tetap dosa pikiran lama kita tetap ada. Ya, jadi diperlukan paku itu untuk merubah pikiran lama kita jadi pikiran Kristus. Kita masuk lebih dalam lagi. Roma 8 ayat 7 dikatakan gini, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah, hal ini memang tidak mungkin baginya. Nah, yang dikatakan perseteruan itu, kejahatan itu dosa, rupanya itu adalah berbicara mengenai kedagingan. Kalau kedagingan itu adalah sifatnya itu keinginan. Jadi selalu inginnya itu berbuat dosa. Dia selalu inginnya itu enggak mau takluk sama hukum Allah. Yaitu yang membuat enggak bisa bersatu manusia dengan Allah. Dan itu daging, itu kejahatan, itu dosa, itu adanya di pikiran, adanya di hati, yang disuplai dari hati keinginannya, kedagingan. Itu yang harus tembok itu dihancurkan. Jadi nanti keinginan kita bukan daging, keinginan roh. Ya, yang terus dibaharui oleh firman Tuhan, oleh Roh Kudus itu. Jadi perseteruan kita terhadap Allah itu, tembok itu dihancurkan sehingga kita bisa menempel, menyatu dengan Allah. Ya, nah kita udah tahu tembok pemisah itu ya. Kejahatan, perseteruan. Jadi itu harus dihilangkan dari hidup kita supaya kita benar-benar intim menyatu dengan Tuhan. Ya. Nah, kita mau cari paku nih. Itu berbicara ayat-ayat keintiman dengan Tuhan. Tapi dalam konteks paku nih. Dalam konteks nanti menghancurkan tembok pemisah, kejahatan, kedagingan, perseteruan daging kita dengan perintah-perintah Tuhan. Nah, ini kita cari ayat keintiman ini ya. Oke. Kita kasih perjanjian lama dan perjanjian baru. Semua saut menyaut seirama, harmonis ya. Matius 13 ayat 23. Yang ditaburkan di tanah baik ialah orang yang mendengarkan firman itu dan mengerti. Karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Nah ini mencari paku. Mengerti firman itu mendapatkan paku. Sehingga perseteruan tembok pikiran lama kedagingan dihancurkan. Maka hidupnya bisa berbuah. Bukan karena kuat gagah manusia itu, tapi oleh karena firman Tuhan yang Roh Kudus ngajari kita, membuat kita mengerti. Pewahyuan, rema. Nah, keintiman yang benar cirinya harus ada buah. Seperti suami istri ada buah, yaitu anak. Nah, kalau kita intim dengan Allah, dengan Tuhan Yesus dan Roh Kudus yang di dalam kita, nah itu adalah berbuah, buah-buah roh. Buah-buah roh adalah melakukan kehendak Tuhan. Karena materialnya adalah mendengarkan firman Tuhan. Itu mencari paku. Mengerti itu paku. Ya, berbuah adalah keintiman kita di jalur yang benar. Karena ada perubahan karakter kita. Perubahan pola pikir, pertobatan. Nah itu. Oke, kita lihat berbuah. Yosua 1 ayat 8. Ini ayat keintiman semua yang berhubungan dengan paku. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan kau akan beruntung. Nah ini sama. Yang tadi sama, ini sama. Coba. Renungkanlah siang dan malam supaya bertindak hati-hati. Bertindak hati-hati sesuai dengan yang tertulis di dalamnya. Ini berbuah. Hasil dari mana berbuahnya? Dari merenungkan firman itu siang dan malam. Waktu merenungkan firman itu bukan membaca ya. Bukan membaca saja. Merenungkan.
Di dalam perenungan itu ada bacaan. Tapi kalau membaca tok bisa tidak merenungkan dan tidak dapat apa-apa. Tidak dapat paku. Tapi waktu merenungkan, di sana itu Roh Kudus masuk mengajari kita. Sehingga kita dapat hikmat, pewahyuan, pengertian. Sehingga bisa berbuah, bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Jadi memperoleh paku itu merenungkan firman. Nanti di perenungan itu kita dengar dan mengerti, maka berbuah. Lah kalau berbuah melakukan kehendak Tuhan, jaminannya Tuhan bilang, perjalananmu akan berhasil dan kau beruntung. Ini komplit. Berhasil dan beruntung. Berhasil itu kita menjadi seperti Kristus. Kerohanian kita berhasil menjadi seperti Kristus. Kita melakukan kehendak Tuhan itu berhasil. Bukan kaya raya berhasil. Bukan. Nanti ketika kita berhasil, kerohanian kita menjadi seperti Kristus, itu diiringi oleh engkau akan beruntung. Tuhan jamin. Itu. Nah, jadi ini komplit. Berhasil dan beruntung. Ini satu jalan, satu paket komplit. Dikasih oleh Tuhan. Ketika engkau berbuah, ketika engkau intim dengan Tuhan, ketika engkau mendapatkan paku itu, maka tembok pemisah itu hancur, kita dengan Allah itu menjadi satu. Nah ini, Yosua 1 ayat 8. Cocok sekali dengan tahun 5786. P5. Oke. Sekarang di perjanjian baru lagi. Mengenai berbuah. Nyambung lagi dari paku itu. Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Yang kudus. Dan yang berkenan kepada Allah, itulah ibadahmu yang sejati. Nah, ibadah yang sejati mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup. Waktu kita hidup itu loh persembahan. Artinya apa? Waktu kita hidup adalah waktu kita itu melakukan sesuatu, bertindak sesuatu. Ya, di dalam rumah tangga, di pekerjaan, dan semua tindakan kita. Itu adalah persembahan kepada Tuhan. Makanya semua tindakan kita itu harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu namanya berbuah. Itu namanya ibadah yang sejati. Ya. Itu udah final Roma 12 1 dan 2 itu. Nah, gimana bisa persembahan aktivitas kita semua disembahkan oleh Tuhan itu gimana? Ayat 2 dijawab, jangan engkau menjadi serupa dengan dunia ini. Dulunya kita itu kedagingan banget, keduniawian banget. Jadi itu tembok pemisah ada di mana? Di pikiran kita. Makanya ayat 2 dia ngomong berubahlah oleh pembaruan budi. Berubah itu dipaku, dihancurkan pikiran lamanya. Baru ada perubahan budi, pembaharuan pikiran menjadi pikiran Kristus. Nah, itu yang namanya menghancurkan tembok pemisah oleh paku. Perkataan Tuhan, firman Tuhan yang kita mengerti. Ya, dan begitu kita terima paku, pikiran lama kita bertobat menjadi pikiran Kristus, dikatakan ayat 2b, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Ketika kita itu punya firman yang kita mengerti, pikiran berubah, kita lihat sesuatu kejadian dan kita harus ambil keputusan, kita bisa tahu oleh pikiran baru, pikiran Kristus itu, kehendak Allahnya itu gimana reaksi kita. Walaupun nanti kehendak Allahnya dibagi yang baik, berkenan, dan yang sempurna. Ya semuanya baik, semuanya bagus, 3. Tapi kalau nggak ngerti kehendak Allah, itu berarti pikirannya belum mengalami pembaharuan, belum terima paku,
Masih ada tembok penghalang kedagingan dosa-dosa kita. Jadi kita memutuskan di dalam satu perkara, kita tidak ngerti, tidak tahu mana kehendak Allah. Nah, itu masalah. Ya. Oke. Di dalam melakukan kehendak Allah, waktu membedakan, ini nyambungnya sama iman paku itu. Yakobus 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Perbuatan tadi itu, akibat perubahan pola pikir, bisa membedakan kehendak Allah, terus kita melakukan kehendak Allah, itu berbuah. Dasarnya apa? Dari ini, iman disertai perbuatan. Jadi apa itu paku? Paku adalah iman. Iman adalah kliknya, menyatunya kita dengan Tuhan di waktu kita mengerti firman. Klik di sana itu iman. Dan ada perubahan pola pikir dan akhirnya disertai perbuatan. Bukan oleh kekuatan manusia. Oleh kekuatan iman itulah kita melakukan kehendak Tuhan. Yang sebelumnya nggak tahu jadi tahu. Dan kita didorong diberi kekuatan oleh Roh Kudus, oleh firman yang hidup itu. Sehingga kita berbuah melakukan kehendak Tuhan. Semua oleh iman. Nanti kembali kepada iman. Yakobus 2 ayat 20 dikatakan gini. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Jadi paku yang asli itu adalah yang bisa menghancurkan tembok pemisah pikiran lama diganti dengan pikiran baru, pikiran Kristus. Kalau ada iman tanpa perbuatan dikatakan iman kosong, kata-katanya sama iman. Sama firman. Sama tahu firman. Yang bedanya satu ngerti, satu nggak ngerti. Kalau nggak ngerti tanpa perbuatan. Kalau ngerti ada perbuatan karena ada perubahan pola pikir. Kalau nggak ngerti pikiran lama ya nggak berubah. Berarti tahu firman tahu. Tapi tanpa perbuatan itu yang dinamakan iman kosong. Jadi iman kosong adalah tidak terima paku yang asli. Ya, jadi paku-pakuan. Itu adalah liturgi agamawi. Ya. Kalau kita berbicara mengenai berbuah, itu pasti ada hasil dari keintiman. Berbicara keintiman. Kalau berbicara keintiman, itu berarti berbicara tentang mempelai. Nah, kita masuk kepada mempelai. Dari sini kita udah tahu 5786 tahun keintiman. Ya? Tuhan memberikan firman-firmannya, rema-rema pewahyuan yang bertujuan untuk membawa kita menjadi mempelainya. Itu panggilan kita, semua orang Kristen itu mempelai Kristus. Itu panggilannya. Ya. Itu harus diingat, itu panggilan. Jadi kita itu mempelai Kristus. Tunangannya Kristus. Jadi di dalam bersikap, di dalam berkata-kata, hati-hati kita itu tunangannya Kristus. 2 Korintus 11 ayat 2 dan 3. 2. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. 3. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Nah, ini jelas panggilan kita yaitu sebagai mempelai Kristus. Ya, jadi kita itu sudah ditunangkan.
sebagai perawan suci kepada Kristus. Ya, kita ini tunangannya. Jadi tunangannya itu harus mengerti. Ya, calon mempelainya harus kenal, harus ngerti, itu panggilannya, itu utama banget. Ya, pengenalan akan Allah itu utama banget. Ya, orang Kristen nomor 1 itu. Nah, ini yang uniknya ayat 3 dikatakan. Pertunangan, kita ditunangkan. Ayat 3, Rasul Paulus ngomong, aku takut kalau pikiran kamu disesatkan. Kok kayak nggak nyambung, satu tunangan, ayat selanjutnya langsung pikiran kamu disesatkan. Jadi ini pertunangan adalah figuratif, gambaran. Nantinya kita harus serupa dengan Tuhan. Ya. Nah, jadi di mana ini sumber masalahnya? Di pikiran. Di pikiran. Jadi kalau pikiran disesatkan, itu sudah kita bukan calon keluar dari pertunangan itu. Tetapi pikiran kita kalau benar menerima firman dari Tuhan, pengenalan, kita masih dalam hitungan wanita yang sudah ditunangkan dengan Kristus. Nah, ayat tadi yang di atas itu mengenai paku, cara mendapatkan, renungkan firman siang dan malam. Lah ini gunanya, kita itu sudah ditunangkan dengan Kristus. Jadi harus kejar paku, harus kejar pengenalan akan Tuhan. Kalau kita nggak belajar pengenalan akan Tuhan, pikiran kita menjadi disesatkan dan tersesat. Jadi kita keluar dari pertunangan dengan Kristus. Nah, kita masuk lebih dalam lagi. Efesus 5, 31 ayat 32. 31. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Nah, 2 menjadi 1. Persis dipaku. Gitu ya. Menjadi satu daging, satu perbuatan, satu keinginan. Nah, ayat 32. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dengan jemaat. Jadi hubungan Kristus dengan jemaat, kita dengan Kristus, itu dikatakan hubungan yang nantinya itu mempelai, menikah, bersatu. Nah, itu hubungan suami istri. Yaitu masuk ke intiman yang dikatakan itu. Ya, jadi kita satu pikiran, satu hati dengan Tuhan. Sehingga apa yang kita pikirkan sama dengan yang Kristus pikirkan. Ini hubungan Kristus dengan jemaat harus seperti itu idealnya. OTW-nya ke sana. Ya. Ketika calon tunangan, calon mempelai itu, tunangan itu, calon mempelai tidak mau kenal pasangannya. Ada masalah besar. Ya. Hosea 4 ayat 6, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Jadi dia keluar dari pertunangan itu. Itu artinya murtad secara tidak sadar. Sesi lalu ada pembahasannya ya. Nah, jadi bahaya sekali. Ya, kita tidak mengejar pengenalan akan Allah, ini bahaya sekali. Oke. Dan kalau kita ngomong mempelai, nah sekarang ada tembok pemisah yang tadi kita katakan. Nah, kita baca ya mengenai tembok pemisah itu ya. Yakobus 1 ayat 7 dan 8. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. 8. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Apa itu mendua hati? Tidak tenang. Jadi ketika orang itu sudah dipertunangkan dengan Kristus, dia mendua hati. Ini berbicara selingkuh. Jadi Kristus iya, yang lainnya iya. Mendua hati, gak tenang.
Gak tenang dalam memutuskan segala perkara, mengambil langkah, bingung, mendua hati. Yesus mau, dunia mau. Gitu ya. Jadi akhirnya apa orang itu? Kok bisa gak tenang? Dia punya dua pikiran, dia punya dua selera, sehingga dia punya dua kehendak. Itu perselingkuhan. Itu gak boleh dan itu gak tenang. Sulit memutuskannya. Gak bisa komit sama Tuhan. Gitu ya. Ini Tuhan sangat tidak suka. Makanya Tuhan ngomong, orang yang demikian jangan mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Kalau dia nggak menerima sesuatu dari Tuhan, dia punya iman nggak? Nggak ada. Karena Tuhan jawab iman. Mendua hati, tidak punya iman, tidak ada paku. Jadi tembok tengah perseteruannya itu tebal sekali. Mau Tuhan, daging nggak mau dilepas. Oke? Mendua hati, tadi sudah disebutkan ayatnya. Sekarang tak sebutin lagi. Yesaya 59 ayat 2 itu mendua hati. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Kalau kita sudah komit, ditunangkan dengan Allah, kejahatan itu harus lepas dari hidup kita. Jangan dipegang lagi, jangan diingini lagi. Ya, segala dosa-dosa itu cinta segitiga. Dosa-dosa, keinginan kejahatan yang oleh keinginan kedagingan itu. Roma 8 ayat 7, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Banyak orang Kristen, Tuhan Yesus ya, daging ya, dua-duanya jalan. Ini namanya cinta segitiga. Tuhan tidak anggap, karena Tuhan ngomong, jangan mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari, kita nggak bisa ngelepasin keinginan daging 100%. Wah, langsung jadi super rohani, nggak bisa. Kita harus pelan-pelan, harus setiap hari dikikis. Ya, cinta segitiga itu nggak bisa. Selain Tuhan benar-benar yang memurnikan kita melalui perenungan firman itu akan mengikis keinginan kedagingan, kejahatan, segala dosa itu. Sehingga hati kita benar-benar, oke, saya mau Tuhan Yesus dan lepaskan segala dosa dan keinginan kedagingan itu. Dan kita hidup di dalam roh. Maksudnya seperti itu. Nah, jadi paku itu pewahyuan firman Rema itu akan menghancurkan cinta segitiga ini. Jadi hati kita, cinta kita hanya untuk satu calon mempelai kita, yaitu Kristus Yesus. Ya, oke. Ayat terakhir kita baca, Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ayat ini jelas siapa paku itu. Tuhan Yesus. Perantara. Nggak ada yang lainnya. Jadi, jangan mau berubah oleh apapun itu iman kita kepada Tuhan Yesus Sang Mempelai. Perantaranya cuma satu, Tuhan Yesus. Ya, itu dasar banget, tidak boleh disenggol, tidak boleh diutak-atik. Dan sang paku itu ternyata sang penghubung, satu gembala, master of assembly. Ya, tukang rakit yang prof, gitu ya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi 5786 itu Tuhan mengkondisikan. Tuhan akan memberikan pewahyuan, Tuhan akan memberikan rema-rema bertujuan untuk menyatukan kita dengan Allah oleh paku itu. Maka semua tembok penghancur keinginan kedagingan itu akan Tuhan hancurkan. Semuanya oleh kuasa Tuhan
oleh iman, bukan kuat gagah kita. Oke, Tuhan Yesus memberkati.